Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah pengenalan citra pertemuan 6. Semoga kita diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti puasa di bulan Ramadan sehingga akhir bulan. Amin. Ya, selamat pagi ya. Semangat. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai segmentasi citra. Segmentasi citra adalah kadang-kadang kita dalam mengambil objek tertentu perlu dilakukan proses segmentasi citra, yaitu biasanya ingin memisahkan antara background dan foreground. Biasanya yang background dikasih warna hitam dinilai 0, sedangkan yang foreground dikasih warna putih bernilai 1 ya. Jadi yang background bernilai 0, yang foreground bernilai 1. Nah, ini contohnya. Jadi di sebelah kiri adalah gambar daunnya asli, sebelah kanan adalah hasil segmentasi ya. Jadi yang hitam nilainya 1, yang putih nilainya 0. Nah, ini setelah dilakukan proses segmentasi dalam bentuk biner. Nah, ini juga adalah contoh segmentasi citra ya. Jadi ini adalah di dunia kedokteran dalam foto potret otak ya. Nah, jadi pada hasil yang C itu adalah hasil segmentasi citra. Jadi ini kelihatan ya, yang putih ini kelihatan berarti tumor pada otak, kelihatan pada bagian ini. Nah, ini contoh segmentasi citra pada dunia kedokteran. Metode segmentasi citra ada beberapa buah. Ada region glowing, ada watershed, ada multi resolution segmentation, ada thresholding, ada active contour, ada transformasi Hough. Yang pertama saya akan terangkan adalah masih ada lanjutannya. Oh ya, segmentasi citra merupakan hal penting ya, dalam proses pengenalan pola. Contohnya adalah seperti teman saya melakukan potret pada biji beras ya. Ya, setelah dilakukan potret biji beras, dia akan melakukan segmentasi citra ya. Dia akan memisahkan antara background si biji beras dengan foreground si biji beras tersebut. Makanya segmentasi citra merupakan hal penting dalam pengenalan pola. Contoh segmentasi citra yang berikutnya. Nah, ini foto segmentasi citra pada lingkungan luar kita. Nah, ini metode yang pertama ya, region glowing adalah teknik membentuk area homogen melalui proses perulangan yang dimulai dari piksel dan parameter segmentasi pasukan. Ya, perulangan akan berhenti jika setiap piksel selesai diproses. Contoh region glowing sebagai berikut. Nah, ini ada contoh lagi ya. Ini contoh region glowingnya kedua. Terus langkah-langkah algoritma region glowing. 1 adalah segmen seluruh gambar ke dalam sel pola 1 atau lebih piksel. 2, sel pola dibandingkan dengan tetangganya untuk menentukan apa-apa yang mirip menggunakan ukuran. Jika sama, mereka akan digabungkan sel membentuk fragmen. Ya, intinya yang sama akan digabungkan ya, yang beda akan dipisahkan. Yang ketiga, proses dilanjutkan dengan menghitung semua tetangganya sampai tidak ada bias atau sampai tidak ada batasan. Yang keempat, pindah sel berikutnya yang belum selesai dan ulangi lagi sampai semua sel diberi label. Kelima, peran operator ini dengan memasukkan nilai ambang kesamaan. Ya, proses segmentasi ini bisa menggunakan software Flink ya, atau mungkin lebih jelas lagi nanti kita kalau waktunya cukup kita akan praktek segmentasi menggunakan software MATLAB. Nah, ini langkah-langkah ini lebih jelasnya jika dipraktekkan langsung di software Spring atau MATLAB. Berikutnya adalah metode watershed. Ya, ini termasuk tipe edge based segmentation ya untuk watershed ini. Ya, watershed biasanya pengambilan citra secara 3 dimensi, di mana nilai kecerahan dianggap sebagai nilai yang paling tinggi. Nanti akan terbentuk antara
punggungan dan lembah karena sudah terpisah ya. Nah ini contohnya ya. Yang A adalah citra aslinya, yang B adalah hasil citra watersheet, yang C adalah hasil citra watersheet dan morfologi. Nah, berikutnya adalah algoritma multi-resolution segmentasi. Merupakan metode segmentasi berbasis region growing yang dikembangkan oleh Batch and Escape. Nah, proses segmentasi dijalankan berdasarkan 5 parameter, yaitu skala, warna, bentuk, kehalusan, dan kekompakan ya. Parameter tersebut yang ada 5 tersebut dikomunikasikan untuk menghasilkan objek yang bervariasi, jadi sesuai yang diinginkan dengan operator. Nah, ini ada contohnya ya, contoh multi-resolution segmentation. Nah ini contohnya, kemudian ada contoh lagi. Nah ini awal petanya seperti ini, setelah dilakukan multi-resolution segmentasi hasilnya sebelah kanan bawah ini ya. Nah ini. Nah mungkin metode yang dijelaskan baru sampai multi-resolution segmentasi. Nah untuk latihan coba Anda dari metode 3 segmentasi atas yang sudah dijelaskan, coba Anda ambil kesimpulan kira-kira kegunaan metode di atas untuk apa berdasarkan contoh yang sudah ditampilkan gambarnya. Yang nanti tolong dikumpulkan lewat email terakhir Sabtu 17 April 2021. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya. Ya, dikirim ke email yang biasanya ya, jangan salah lagi loh. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.